أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah taala kita bisa kembali melanjutkan kajian adab kita, membaca kitab yang ditulis oleh para ulama kita, yaitu kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita baca penjelasan hadis adab dan akhlak yang dikumpulkan oleh beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dalam kitabul Jami'. Kita lanjutkan hadis kita. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari An-Nawas ibn Sam'an, sahabat An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang albir, makna kebajikan, wal ithmi, dan makna dosa. Ya, apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Faqala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, menjawab pertanyaan dari sahabat Nawas bin Sam'an, al-birru husnul khuluqi, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, adapun dosa, yaitu apa yang engkau gelisahkan. Ya, apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya agar beliau bisa, ya, mengamalkan hal tersebut. Ya, bisa mengamalkan hal tersebut. Ya. Karena sebagian manusia ada yang bertanya tentang kebajikan, tentang masalah agama, hanya sekedar pengetahuan sebelaka, bukan untuk diamalkan. Ya, bukan untuk diamalkan. Dan ini bukan sesuatu adab sebagai seorang penuntut ilmu. Adab sebagai seorang penuntut ilmu, adab bagi orang yang bertanya, ya, adalah bagaimana dia berniat untuk mengamalkan apa yang ia tanyakan tersebut, mengamalkan jawaban dari apa yang ia tanyakan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Baik. Kemudian beliau sahabat
ya, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat besar, yaitu hakikat kebajikan dan hakikat dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan dari sahabat Nawas bin Sam'an tentang apa itu hakikat kebajikan. Beliau mengatakan al-birru husnul khuluq. Ya, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Mungkin bagi sebagian orang, ya, terdapat iskal, terdapat pertanyaan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kebajikan itu akhlak yang mulia saja? Padahal di sana banyak ya kebajikan yang itu bukan masuk akhlak, seperti sholat, sedekah, ya, puasa, haji, dan selain dari hal itu semuanya yang masuk dalam kebajikan dan itu bukan akhlak. Ya. Maka kita katakan bahwasanya orang yang bertanya hal tersebut kurang faham tentang masalah hadis ini. Ya, sedikitnya ada dua jawaban. Kenapa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan ya adalah akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan satu, yaitu akhlak yang mulia, padahal itu banyak. Ya. Jawaban yang pertama, hal ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Jawaban Rasulullah SAW yang mengkhususkan kebajikan adalah akhlak yang mulia, ini menunjukkan keistimewaan ya dan keutamaan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah. Haji adalah Arafah. Ya, haji adalah Arafah. Apakah ibadah haji itu hanya wukuf di Arafah saja? Tentu saja tidak. Di sana ada tawaf, ada ibadah-ibadah yang lainnya, ada sa'i, ya, ada ihram dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya ya wukuf di padang Arafah adalah inti dari ibadah haji. Ya, inti dari ibadah haji. Ya. Sama halnya dalam hadis yang kita bahas, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kebajikan, beliau mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya ya akhlak yang mulia memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, laisa syai'un athqal minal mizan min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang mulia dalam timbangan. Ya, dalam timbangan, yaitu pada hari kiamat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan ya keutamaan akhlak yang mulia. Bisa dirujuk dalam kitab-kitab yang menunjukkan ya keutamaan akhlak yang mulia. Ini jawaban yang pertama. Jadi pengkhususan
Ya, jawaban beliau Rasulullah SAW, kebajikan adalah akhlak yang mulia karena menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Jawaban yang kedua, ya, jawaban yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram, ya, bisyarhi Bulughil Maram. Ya, ketika menjelaskan hadis yang mulia ini. Muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi, ya, husnul khuluqi ma'allahi wa ma'ibadillah. Ya, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang akhlak yang mulia, kebajikan adalah akhlak yang mulia, adalah akhlak yang mulia kepada Allah dan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuqayyid lam yakul. Rasul tidak mengikat, tidak mengkhususkan akhlak ini untuk manusia saja. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memutlakkan ya kalimat itu, husnul khuluq. Ya. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bagi siapa? Akhlak yang mulia bagi manusia dan tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, azani Allah wa iyyakum jami'an, akhlak itu tidak terbatas kepada sesama saja, sesama manusia saja. Tapi zat yang wajib kita akhlaki dengan akhlak yang mulia, ya, yang lebih utama harus kita berakhlak kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kehidupan kepada kita, dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah yang pertama kali yang berhak untuk kita, ya, berbuat baik, berakhlak baik kepadanya. Bahkan kalau seandainya ada seorang manusia, ya, ada seorang manusia yang dia punya akhlak yang luar biasa kepada sesamanya, ya, juga dia suka memberi, misalnya orang kafir, orang non muslim, ya, suka berderma, ya, memberikan ini, memberikan itu, luar biasa, senyum, suka senyum, akhlaknya luar biasa kepada manusia, tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memeluk agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut hakikatnya bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana dikatakan dia memiliki akhlak yang mulia, padahal kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kepadanya kehidupan, yang menghidupinya, memberi rezeki kepadanya, memberi kesehatan kepadanya, dan lain sebagainya, dia tidak mau melaksanakan perintahnya, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan nasihat dari beliau, ya, Luqmanul Hakim, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Baik, ini jawaban yang kedua, bahwasanya akhlak yang mulia di sini albirru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini umum, mencakup akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencakup akhlak mulia kepada sesamanya. Taib. Dan nanti ketika kita baca penjelasan dalam kitab Tawdihil Ahkam min Bulughil Maram, kitab panduan adab kita, akan menjadi jelas, ya, akan menjadi jelas apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya akhlak yang mulia di sini mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada, ya, sesamanya. Kita baca penjelasan beliau dari kitab Syekh Al-Basam dalam kitab Tawdihil Ahkam min Bulughil Maram. Al-birru, qala Ibnu Rajab, kebajikan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala
mengatakan al-birru yadkhulu fihi jami'ut ta'ati al-batinah kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wat ta'ati adh-dhahirah. Taib. Al-birru kebajikan masuk dalam kalimat kebajikan, kata beliau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, jami'ut ta'at, seluruh ketaatan yang batin, yang tidak nampak. Kal imani billah, seperti iman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab, wa rusulihi, beriman kepada para rasul, wa ta'ati adh-dhahirah, dan masuk pula dalam albir kebajikan adalah seluruh ketaatan yang zahir, ka infaki, seperti infak, ka infakil amwal fima yuhibbuhullah, seperti menginfakkan harta pada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iqamatis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat, wal wafa'i bil ahdi, memenuhi janji, was sabri al aqdari kal maradi wal faqri, sabar dalam menerima takdir-takdir yang buruk seperti sakit, ya, kefakiran dan lain sebagainya. Wa 'alat ta'ati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Kas-sabri 'ala liqa'il adu, seperti sabar dalam, ya, ketika bertemu dengan musuh. Sabar dalam ketaatan dan lain sebagainya. Sabar ketika menjalankan salat, sabar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar dalam berpuasa dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya ketaatan yang batin, ketaatan yang zahir, masuk dalam cakupan albir, kebajikan. Baik. Kemudian beliau mengatakan waqad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawas syamilan li hadhihi al-khisal kulliha. Ya. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawas ini syamilan, mencakup seluruh perangai ini. Ya, li'anna husnal khuluqi qad yuradu bihi at-takhalluq bi akhlaqis syariah. Karena akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya, terkadang diinginkan at-takhalluq bi akhlaqis syariah, berakhlak dengan akhlak-akhlak, ya, syariah. Ya. Wa ta'addub bi adabillahi allati addaba biha ibadahu fi kitabihi, dan beradab dengan adab-adab yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adim, ya, di atas akhlak yang agung. Kenapa demikian? Karena akhlak beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, karena akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yakni ta'addaba bi adabihi fayamalu bi awamirihi wa yatajannaba nawahiyahu. Ya, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Beliau mengamalkan semua perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Fasarul 'amalu bil Qur'an lahu khuluqan, sehingga perbuatan beliau dengan Al-Qur'an itu menjadi akhlak beliau. Kal jibillah wat tabi'ah, seperti jibilah beliau, ya, tabi'ah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu, tidak terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadahu ahsanul akhlaq wa asrafuha wa ajmaluha, dan inilah, kata beliau Syekh Al-Bassam rahimahullah hafizahullah taala, dan inilah akhlak yang paling mulia, akhlak yang terbaik, akhlak yang paling mulia, akhlak yang terindah. Ya, wa qad qil innad dina kullahu khuluq. Ya, dan pernah dikatakan bahwa seluruh agama ini semuanya adalah akhlak. Ya, semuanya adalah akhlak. Baik. Ya, ini mendukung, ya, apa yang dikatakan oleh
beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya husnul khuluq di sini, akhlak mulia di sini mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an, beriman kepada Allah, ya tadi disebutkan oleh beliau, ya, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Daqiqil Aid, dan dikatakan oleh beliau Ibnu Daqiqil Aid, al-birru husnul khuluq, ya, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Al-muradu bi husnil khuluqi al-insafu fil muamalah, ya, al-insafu fil muamalah. Yang dimaksud dengan akhlak yang mulia adalah jujur dalam bermuamalah, adil dalam bermuamalah, warifqu fil mujadalah, lemah lembut dalam berjidal, wal adlu fil ahkam, ya, adil dalam berhukum, wal badlu wal ihsanu wa ghairu dzalika min sifatil mu'minin alladzina wasafahumullahu ta'ala, ya, dan suka memberi, suka berbuat baik, dan selain hal itu semuanya dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dalam Al-Qur'an. Ya. Ini akhlak mulia kepada sesama. Akhlak mulia kepada sesama, dan selain hal itu semuanya, ya, selain hal itu semuanya dari akhlak-akhlak, dari sifat-sifat orang-orang yang beriman yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka, ya, bergetar. Ya, hati mereka bergetar. Dan lanjutan ayat tersebut adalah dalam surat apa tadi? Al-Anfal, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila, ya, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi bergetar. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian, ya, dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman tadi, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Ini dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal. Dan juga disebutkan dalam surat At-Taubah, bisa nanti dirujuk, ya, ayat 112, ya. Kemudian disebutkan sifat-sifat orang yang beriman pula dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai, ya, setelahnya, ya, setelahnya bisa dilihat, dibaca lagi. Dan dalam surat Al-Furqan di situ disebutkan, ya, sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba orang yang beriman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, ya. Baik. Maka ini akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang mendapati itu semuanya, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya beliau melanjutkan, Syekh Al-Basam, ya, rahimahullahu taala, wa man askala alaihi halah, maka barang siapa yang bingung bagaimana keadaannya, fal yu'rid nafsahu ala hadhil ayat, maka coba, ya, timbang dirinya
dengan ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat orang yang beriman. Di antaranya ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Fawujudu jami'iha alamatu husnil khuluqi. Ya, maka ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman itu ada, sifat-sifat itu ada, sifat-sifat kita itu seperti itu, jami'ah seluruhnya, maka itu tanda akhlak yang mulia. Wa faqdu jami'iha alamatu su'il khuluq. Dan tatkala itu tidak ada sifat-sifat orang yang beriman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak ada dalam diri kita, maka itu tanda jeleknya akhlak. Wa wujudu ba'diha duna ba'din yadullu ala adami kamaliha. Ya, dan adanya sebagian dan tidak adanya sebagian dari sifat-sifat orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ya tidak sempurnanya akhlak kita. Fal yastaghil bihifdzi ma wajadahu wa tahsili ya ma faqadahu. Maka hendaknya kita menyibukkan diri kita untuk menjaga apa yang sudah ada dan berusaha untuk memperoleh apa yang belum ada dalam diri kita. Baik, itu makna kebajikan. Ya, makna kebajikan. Yaitu mencakup akhlak yang mulia, yaitu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia kepada sesamanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala. Mohon maaf ini terlalu panjang, tidak terasa ya, ternyata terlalu panjang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia kepada sesama kita, yaitu sesama manusia. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.